Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Lho pangeran kok mbok atur. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ra iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ra iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa ya yamhu ma yasa wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kunjuk apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat aja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga. Timbang ngabri-abri Islam ya, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud salat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau enggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh ra ndonga, nek ra mandi darane ulama dongane ra mandi." Nak mandi, kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ra roh bupati saiki gak beli? Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya enggak beli enggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Ndak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kiai kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu enggak doa kemenangan. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asy'adili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara mazhab Abdul Hasan Asy'adili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asy'adili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Ya enggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim. Halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda.
Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi barat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti radiaku ponaan. Akhirnya yura rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Dulu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha